Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Jember hari ini dan tentunya masih bersama Mas Nanang selaku Daya Desa Klungkung. Baik, pemirsa, jadi memang tidak hanya sekedar tahu saja, tapi kita juga bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita terhadap budaya-budaya Indonesia yang sangat luar biasa beragam seperti itu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kita yang festival budaya nih Mas, saya ingin bertanya tentang desa budaya itu ada berapa Mas Ya. di Indonesia? Jadi di Indonesia itu ada 230 desa 230. budaya melalui Direktorat Kebudayaan ya dan Dit PPK dan juga Kapokja Ketahanan. Kita ada 230 desa gitu. Se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, 230 desa 230 dan desa. Desa Klungkung ini masuk di Masuk salah bagian satu. dari 230 desa Wah, itu. luar biasa. Lalu di tahun berapa itu Mas? Dari 2021. Oh, 2021. 2021. Heeh. Jadi sebelum di festival budaya ini, Desa Klungkung sendiri sudah masuk di nominasi Ya, itu. 230. 230 itu. Heeh. Gitu. Lalu kita berlanjut ke festival Festival, budaya ya Mas festival, ya. ya. Nah, itu menarik nih. Festival budaya di Desa Klungkung itu pada tahun ini tuh diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 18 November lalu ya Mas ya. Itu kegiatan apa saja Mas yang ada dalam festival budaya tersebut? Ya, ini adalah festival kami yang ketiga ya, festival ketahanan pangan ini, pangan lokal ini. Jadi di festival itu ada 3 venue. Venue yang pertama itu adalah venue Rengganis, venue yang kedua adalah Cerita Desa, venue yang ketiga adalah Kaodien. Gitu. Jadi temanya adalah festival pangan lokal dan judulnya adalah Kaodien itu. Kehidupan Gitu ya. Nah, di situ keterlibatan pemuda, keterlibatan PEMDES gitu sangat masyarakat, RT RW gitu, semuanya terlibat di situ gitu. Nah, di venue yang pertama itu di Rengganis itu ketika saya diskusi dengan pemuda yang ada di Klungkung gitu, ini kita mau menarasikan tentang apa ini gitu. Saya ada 3 venue, ada venue ini mau dinarasikan tentang apa gitu. Karena saya rasa kan Rengganis ini adalah sebuah mitologi yang ada di Gunung Argopuro ya, di wilayah lereng Argopuro gitu. Dan di situ nggak hanya desa Klungkung, ada desa Sukorambi, ada desa Karangpring gitu, ada desa yang lain gitu di Kecamatan Sukorambi. Nah, ini yang kami ingin tuangkan di venue Rengganis gitu, bahwasanya terkait ketahanan pangan yang ada di 5 desa ini gitu. Nah, kalau kita ngomong Klungkung, Klungkung dengan varian nasinya ya, ada nasi pisang, ada nasi pohong, ada nasi karak, ada nasi kratok dan lain-lain gitu. Ketika kita ngomong masalah mawar di Karangpring ada sirup mawar gitu, ada nugget mawar gitu. Nah, terusan yang di Sukorambi sendiri kita ketahui bahwasanya Sukorambi itu suplai sayur ya ke pasar induk itu juga lumayan besar gitu. Nah, ketika kita ngomong desa yang lain ada ini pengrajin bambu gitu. Jadi kalau ibarat kita makan sudah ada di situ tuh, lauknya ada, nasinya ada gitu. Piringnya juga ada. Jadi lengkap. Nah, ini sebenarnya karyanya teman-teman pemuda di situ gitu, di Klungkung gitu. Setelah dari venue itu kita geser ke venue Cerita Desa gitu. Di Cerita Desa ini lebih ke foto bernarasi gitu. Jadi di setiap fotonya itu ada narasi-narasi proses petani waktu menanam, waktu memanen gitu, waktu merawat dan membagi gitu juga ada di situ. Kita sampaikan di situ dengan bahasa lokal ya. Nah, kenapa seperti itu? Agar ini generasi selanjutnya masih mengetahui tentang kosakata itu gitu. Misalkan contohnya nanggeleh misalnya, tabunan gitu. Nah, itu bahasa apa itu? Bahasa Madura. Bahasa Madura gitu. Dan itu ada gambarnya di situ gitu. Nah, selain itu juga di situ kan memuat beberapa potensi yang ada di setiap dusun kita muat di galeri itu gitu. Ada lukisan juga di situ. Nah, setelah itu baru kita ke venue Kaodien, kehidupan gitu. Di situ ada rumah adat, ada stand produk, ada juga lumbung. Nah, kenapa kita angkat lumbung? Karena kan biasanya di desa itu ada lumbung pangan gitu. Jadi selain lumbung budaya juga lumbung pangan di desa gitu. Desa juga punya solusi terkait dengan ketahanan pangan gitu.
Ini yang ingin kami angkat dan kesan kegotong royongan gitu. Bahkan informasi ini saya dapatkan dari para pemuda juga di Kelungkung gitu, dari orang tua anak pemuda tersebut gitu. Ketika aku ngomong, ini nasi pisang nih gimana dek ceritanya? Oh saya tanya ke ibu saya mas gitu. Dulu kan panennya kita 1 tahun tuh, ya kan, di era-era yang lama kita panennya 1 tahun 1 kali, dan bagaimana masyarakat bisa bertahan tuh di dalam 1 tahun. Makanya muncul varian-varian nasi itu tadi untuk menjaga ketersediaan stok ya gitu. Nah di Kelungkung sendiri itu juga ada lumbung bersama gitu. Makanya saya taruh di tengah lapangan itu. Waktu festival Waktu festival itu saya taruh di karena lumbung bersama itu setiap panen mereka menyisihkan 10% untuk di lumbung bersama gitu. Nah setiap masyarakat yang sudah panen nanti disatukan di lumbung dusun itu. Nanti ketika ada yang gagal panen atau ada masyarakat yang memang membutuhkan, bisa diambilkan dari situ. Nah ini muatan ini yang ingin saya sampaikan di festival Kaudien ini gitu. Itu tema apa mas di festival yang tahun ini tadi? Iya Kaudien itu. Kaudien itu ya. Kaudien. Judulnya itu, kalau temanya ini apa? Festival Pangan Lokal. Festival Pangan Lokal. Kalau kita berbicara tentang festival itu udah mulai dari 2021. Dan itu tema apa mas dari 2021, 2022 itu boleh diceritakan ya, juga? Seperti yang saya katakan tadi, di tahun 2021 itu kita menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Desa Kelungkung gitu. Nah dari semua potensi yang sudah kita validasi itu kita tampilkan di Pekan Kebudayaan Desa itu selama 7 hari itu. Oh yang pertama 2021 7 hari itu. Jadi 7 hari 7 malam. Nah ini juga nggak bisa lepas dari supportnya Pemdes ya, support dari Pak Kades gitu, support dari pihak kecamatan gitu. Jadi ini nggak bisa menjadi sebuah kerja individual gitu. Jadi ini kerja bersama gitu antara pemuda, masyarakat, Pemdes gitu, dan juga pihak stakeholder yang terkait gitu. Nah di tahun 2022 karena kita sudah mengangkat ide pokok gitu, maka kita laksanakan Pekan Kebudayaan Desa yang berjudul Festival Sandor gitu. Festival Sandor. Karena Sandor ini kan ritus ya, sebenarnya ritus, dan ini dilaksanakannya di setiap satu suro gitu. Ini yang coba kita perkenalkan supaya agar nantinya regenerasi dengan baik gitu dan lain-lain. Oke. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya tentang yang tahun 2022 itu mengangkat tadi upacara Festival Sandorelang. Nah, Sandorelang itu boleh diceritakan seperti apa itu Mas Desa? Festival Sandorelang itu. Sandor. Spesifik kepada sandornya apa festivalnya itu? Sandornya itu. Sandornya, oke. Sandor. Saya agak asing sih sebenarnya. Jadi setelah kita lakukan ini temu kenali itu di Dusun Mojan, itu kan saya sempat bertanya, ini kenapa namanya Mojan gitu. Mojan itu diambil dari kata Pamojan gitu, kata tokoh adatnya di situ. Katanya ada Ustadz Babur Rahman waktu itu yang menjelaskan gitu kan. Nah, berarti di dusun ini kental sekali dong kalau kita ngomong masalah tentang ritus gitu kalau ada Pamojan gitu. Nah, di situ saya melakukan identifikasi, ternyata di situ ada ritus sandor itu setiap satu suro gitu ya. Setiap satu suro itu nanti yang merantau itu akan pulang untuk melaksanakan ini ritus ini, ritus sandor ini. Nanti kita setelah doa bersama di makam leluhur ya. Nanti habis gitu kita makan bersama, terus ini melakukan tarian sandor itu gitu. Memang sandor ini banyak ya, di Bondowoso juga ada namanya sandor, cuman berbeda dengan kami yang di Kelungkung gitu. Di Madura pun juga ada sandor gitu. Tari-tarian ya? Ya, kalau di di Kelungkung ya ada tarinya, ada ini sairnya juga gitu. Kalau sairnya tuh menggunakan bahasa apa, Mas? Nah, ini perlu kajian sebenarnya. Nanti perlu dikaji ini, perlu menjadi sebuah karya ilmiah gitu kalau kita ngomong. Seperti itu. Kalau Saman kemarin dengan adanya ini ya pengembangan itu kan dari Win khas Jember ya kalau nggak keliru, itu juga melakukan penelitian tentang ini Saman, karena di Kelungkung kan juga ada Saman. Juga ada Saman gitu. Jadi ada Saman, ada itu tadi sandor gitu, ada patrol, ada ludruk gitu, ada pencak silat tradisional gitu. Berbeda sama pencak silat yang lain? Iya, berbeda. Dia turun-temurun gitu. Pencak silat apa itu, Mas, namanya?
ada Mawar Tunggal gitu, ada Rukun Pemuda gitu, ada 5 bersaudara gitu. Banyak juga ya ternyata. Ya, ada 5 itu. Ada 5. Ada 5. Dan 5-5-nya kita tampilkan itu mesti. Di festival Iya, di festival. Di 3 tahun ini kita tampilkan terus. Gitu. Nah, semua potensi kita tampilkan. Baik, untuk membahas ke segmen selanjutnya, saya ingin bertanya tentang apa dampaknya itu Mas terhadap masyarakat itu sendiri? Ya, dengan adanya festival itu dampak ekonomi ya itu cukup besar ya, karena di situ banyak orang-orang berjualan dan juga produk-produk desa juga mulai dilihat oleh banyak orang gitu kan, dikenal banyak orang yang beli oleh-oleh gitu kan. Ya, tape bakar, tape ini kan kita kalau ngomong tape kan nggak hanya tape aja gitu kan, ada produk turunannya gitu, ada prol tape, ada brownies tape gitu. Yang diproduksi oleh masyarakat sendiri, Klungkung sendiri ya. Dan juga kita kan ini kalau setiap festival kan menyediakan ini makanan-makanan tradisional ya, jajanan-jajanan tradisional gitu. Itu juga tersajikan di setiap festival gitu. Gitu. Nah, untuk yang festival tahun ini memang sentuhannya agak berbeda tuh. Yang tahun ini? Tahun ini ya, memang agak berbeda, lebih bagus gitu kalau menurut saya ya dari 3 tahunnya. Karena unsur-unsur pemuda ini kan, karena pendampingan ini kan 3 tahun kita ya. Kita 3 tahun, jadi saya harus mempersiapkan ini regenerasi dengan baik di situ. Gitu. Makanya, tapi sudah ada komunitasnya? Sudah kita bentuk komunitas gitu, komunitas peduli kebudayaan di Kelungkung gitu. Nah, di situ ada Mas Hendy yang jadi inisiator ya, jadi motivator juga untuk teman-teman gitu. Nah, di Festival Ketahanan Pangan ini kan memang murni sentuhan-sentuhan pemuda gitu waktu itu di situ. Nah, jadi memang mereka memadukan musik dan film sebenarnya di situ dan narasi gitu. Jadi itu jadi satu kesatuan. Itu sedikit surprise kepada saya sih sebenarnya waktu itu, karena pemuda itu kan selalu menganggap bahwa tradisi dan ini adalah hal-hal yang kuno gitu, padahal enggak gitu. Mereka menciptakan ruang-ruang berpikir yang bagus, mereka menciptakan karya-karya yang bagus gitu. Makanya ketika kita lakukan Festival Ketahanan Pangan kemarin itu tanggal 18, mereka bikin ini video klip singkat gitu tentang ada tamu dari Jakarta, mereka mencabut pohon terus habis gitu. Pohon singkong. Singkong. Yeah. Nah, ya bahasa Maduranya pohon. Iya. Itu. Nah, dia bikin video narasi itu gitu, dan seolah-olah tampil gitu kepada Pak Direktur. Di situ ada Direktur KMA hadir, terus Kepala BPK wilayah 11 ya, Jawa Timur, Bu Endah itu juga hadir, ada dari BPK yang dari Kalimantan Timur juga hadir gitu, Kapolja Ketahanan juga hadir, dan juga beberapa PIC gitu, PIC yang dari Kemendikbud itu juga hadir gitu. Jadi itu murni karya mereka sebenarnya. Dan memang harus ditampilkan, dikenalkan kepada masyarakat luas bahwa kita itu punya budaya, kita punya aset yang harus dijaga, harus dilestarikan, seperti itu ya Mas ya. Itu. Jadi nanti harapan saya dari festival ini kita bisa tahu tuh berarti kekayaan ketahanan pangan kita itu begitu sangat luar banyak, biasa, ya. Begitu luas, dan saya mendapatkan pengetahuan dari masyarakat gitu. Saya belajar kepada mereka gitu, bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat tanaman gitu, memanen dan membagi gitu. Jadi saya belajar kepada mereka. Tidak hanya membina, tapi juga enggak, saya malah bukan ini membina, saya banyak belajar dari mereka gitu. Karena pengetahuan yang luar biasa ini tersimpan di dalam memori mereka gitu. Jadi saya banyak belajar lah dari kebudayaan yang ada di situ, dari ketahanan pangan yang ada di situ, terutama juga Pak Kades ya. Pak Kades ini juga sering berdiskusi dengan saya gitu terkait masalah Kelungkung dulunya seperti apa gitu. Kelungkung kan ada ini ada bangunan Belanda juga di situ, di Dusun Gendir, iya, yang di PTP ya kalau nggak keliru, di situ di Kalijompo. Di Kalijompo gitu. Jadi selain kalau bentang alamnya ya secara geografis kan mereka juga di gunung gitu juga, dan gunung ini rata-rata petani kopi gitu. Makanya di situ ada ini pengolahan kopi di zaman Belanda gitu. Dan Pak Kadesnya mendukung. Support penuh Pak Kades, Pak Camat itu. Luar biasa. Dengan kegiatan kami selama 3 tahun ini gitu.
Makanya secara output program kami itu kan ada dua ya. Yang pertama pemberdayaan masyarakat melalui bidang budayaan. Yang kedua adalah terciptanya DPKD, Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa ini. Nanti kita akan sampaikan. Boleh, siap. Baik pemirsa, jadi memang seluruh pihak masyarakat di Desa Klungkung ini sangat bersinergi maksud saya dalam mengembangkan potensi budaya yang dimiliki ya Mas ya. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Jember.